Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rama Putri dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Sastra dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan membuat video pengenalan tokoh Islam, yaitu Muhammad Al-Fatih. Mengapa saya mengambil tokoh Islam yaitu Muhammad Al-Fatih? Karena beliau itu termasuk tokoh Islam yang paling saya sukai dari segi cerita, kepribadian, bahkan cara dia memimpin dan menaklukkan Konstantinopel. Sebelum kita masuk ke dalam cerita tentang Muhammad Al-Fatih, kita kenalan dulu sama Muhammad Al-Fatih. Mehmed II juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih atau Mehmed Sang Penakluk, adalah penguasa 7 yang berkuasa pada 1444. Ia terkenal karena berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453. Saya ngambil referensi tentang Muhammad Al-Fatih ini dari film Al-Fatih 1453. Jadi film ini berceritakan tentang kisah Muhammad Al-Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel. Dari kepribadiannya yang sangat dewasa dan adil, hal ini dikarenakan sang ayah yang tidak terlalu akrab dengan Muhammad Al-Fatih, dikarenakan pada saat Muhammad Al-Fatih lahir, sang ayah hanya merasa sedikit senang dan hanya mengucapkan pemberian nama kepada Muhammad Al-Fatih, yaitu adalah Mehmed. Tepat saat 5 tahun kemudian, di saat usianya beranjak 21 tahun, 5 tahun kemudian Muhammad Al-Fatih pun pulang ke tempat lahirnya dikarenakan sang ayah yang meninggal dunia. Muhammad Al-Fatih pun meneruskan perjuangan menjadi raja di kerajaannya. Selain dewasa dan adil, Muhammad Al-Fatih juga terkenal bisa buat senjata atau ahli dalam mesin, sehingga saat ia memerintah banyak wilayah-wilayah kafir yang ketakutan dan membicarakannya. Para kaum kafir sangat tidak suka dengan Muhammad Al-Fatih akan merebut Konstantinopel. Tentu saja pikiran mereka benar, memang Muhammad Al-Fatih itu mengincar Konstantinopel dengan mudah gitu. Karena ya Muhammad Al-Fatih itu saat dia memimpin, dia memiliki pemikiran bahwa dia akan merebut wilayah yang tidak direbut oleh sang ayah, yaitu adalah Konstantinopel. Pada awal Muhammad Al-Fatih ini jabat, banyak banget kerajaan dari Konstantinopel ini kayak menteri-menterinya yang nggak percaya kalau misalnya Muhammad Al-Fatih ini bisa menaklukkan mereka dengan mudah gitu. Karena pada saat pertama kali Muhammad Al-Fatih ini memimpin, Muhammad Al-Fatih itu gugur dalam perang dan membuat sang ayah tuh kembali memimpin kerajaan. Dan saat sang ayah meninggal, sehingga mau gak mau ya Muhammad Al-Fatih lah yang meneruskan. Namun saat ia meneruskan, musuh-musuh dari Muhammad Al-Fatih yang sudah mengenal dia, yang mengira bahwa Muhammad Al-Fatih itu udah gugur tapi kenapa masih maju, jadi sehingga mereka tuh berpikir bahwa Allah mudah lah buat melawan beginian doang gitu. Tapi sebenarnya enggak, dimana ternyata kerajaan Katamanuklo Ibrahim mempersiapkan perlawanan terhadap Muhammad Al-Fatih. Namun tepat saat Muhammad Al-Fatih ingin berdamai, jadi Muhammad Al-Fatih itu sempat pengen damai dengan kerajaan Konstantinopel, cuman perdamaian itu nggak terwujud dikarenakan adanya pengaduan domba tentang surat palsu yang diberikan kepada Muhammad Al-Fatih. Surat palsu yang berisikan bahwa kerajaan dari Muhammad Al-Fatih ini harus membayar pajak yang lumayan besar kepada kerajaan Konstantinopel. Tapi ya Muhammad Al-Fatih nggak mau buat ngebayar pajak itu, sehingga ya Muhammad Al-Fatih malah menganggap bahwa Konstantinopel tuh tidak ingin berdamai gitu sama dia. Jadi Muhammad Al-Fatih malah bertindak lanjut seperti dia malah membuat sebuah benteng besar yang malah membuat peperangan besar itu terjadi. Sebenarnya isi surat yang aslinya menyatakan bahwa wilayah Tamanuklu Ibrahim ini mendukung besar Muhammad Al-Fatih
dan ingin juga berdamai dengan Muhammad Al-Fatih. Teman, karena ya suratnya tertukar, jadi peperangan pun terjadi. Peperangan besar ini terjadi dikarenakan Muhammad Al-Fatih yang bertindak lanjut membangun 2 benteng besar buat wilayah dari kerajaan Konstantinopel. Itu menyatakan bahwa Muhammad Ali ini sungguh-sungguh ingin menaklukkan mereka. Jadi sehingga Raja Konstantinopel pun membuat surat pernyataan memaksa Muhammad Ali untuk menghancurkan kembali benteng yang sudah dibuat setengah oleh beliau, dan mengancam jika tidak menghancurkan benteng tersebut, maka Konstantinopel akan mengirim pasukan Orhan yang akan menghancurkan pasukan dari Muhammad Al-Fatih. Cuman karena Muhammad Al-Fatih ini keren, jadi dia malah membunuh semua pasukan-pasukan Orhan dalam satu malam. Selanjutnya, tepat pada tanggal 1 April 1453, perang besar pun dinyatakan mulai di antara kerajaan Muhammad Al-Fatih dengan Konstantinopel. Peperangan yang terjadi yang membuat banyak banget tumpahan darah, banyak kerugian yang terjadi juga, banyak wilayah yang hancur, bahkan korban yang berjatuhan pun banyak, dan dari dipanahin, dari ditombak, dari dimeriam, banyak deh, pokoknya keren deh filmnya. Dan tepat banget hari ke-12, Muhammad Al-Fatih menyatakan gencatan senjata akan dimulai dari menara. Hal ini malah membuat kesalahan besar di antara pasukan Muhammad Al-Fatih. Gencatan senjata yang dimulai duluan oleh Muhammad Al-Fatih malah membuat pasukan mereka mengalami kekalahan. Di hari ke-12 ini, pasukan Muhammad Al-Fatih kalah perang melawan kerajaan Konstantinopel. Mereka mengalami kerugian lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang mati, wilayah-wilayahnya lebih hancur, bahkan dokter saat itu banyak banget dibutuhin di situ. Sedangkan wilayah-wilayah Konstantinopel yang menang malah mengadakan pesta kemenangan. Hasil dari kerugian besar di kerajaan Muhammad Al-Fatih ini malah membuat rakyatnya serta menterinya terutama yang menganggap bahwa rajanya atau Muhammad Al-Fatih ini udah gila, stres, gak jelas. Ya, maksudnya menurut mereka bagaimana mungkin sebuah kerajaan Muhammad Al-Fatih ini bisa menaklukkan sebuah kerajaan besar Konstantinopel. Itu sangat tidak mungkin gitu. Jadi menurut mereka raja yang memimpin mereka saat ini tuh bener-bener udah nggak masuk akal, bisa lagi buat jadi raja. Namun karena keyakinan dan kegigihan dari Muhammad Al-Fatih sendiri yang yakin bahwa Konstantinopel tuh bisa ditaklukkan, Muhammad Al-Fatih pun bangkit dari keterpurukannya dikarenakan jadi ada temen ayahnya kayaknya sih, dia datang menemui Muhammad Al-Fatih yang tidak keluar dari wilayah kerajaan selama 2 hari. Dia menceritakan satu cerita yang mengatakan bahwa Konstantinopel pernah ditaklukkan pada zaman dahulu. Orang pahlawan tua yang sakit-sakitan, dia menaklukkan Konstantinopel dengan mudah. Setelah mendengar cerita itu, Muhammad Al-Fatih pun berpikir bahwa kenapa lawan tua itu yang bisa menaklukkan, tapi Muhammad Al-Fatih yang lebih muda dari dia malah gagal 2 kali gitu. Jadi ya Muhammad Al-Fatih berpikir dan akhirnya pun kembali untuk memerintahkan pasukannya. Ini keren banget. Jadi pasukannya tepat banget pada malam hari menyeret kapal dari daratan ke Teluk Golden Horn. Perjuangan berat mereka lalui dari mulai tangannya yang berdarah, kakinya yang patah, tangannya yang patah, banyak yang terluka berat, lebih berat lagi. Dan tepat banget pada saat pagi hari mereka sholat subuh berjamaah yang diimamin oleh Muhammad Al-Fatih, sehingga
Setelah mereka sholat, akhirnya satu serangan berhasil menghancurkan tembok Konstantinopel. Dan pada akhirnya pun dengan segala perjuangan berat dari segala semua korban-korban yang sudah berjatuhan, bendera kerajaan Muhammad Al-Fatih pun bisa dikibarkan dengan indah. Yeay! Ada satu kata dari Muhammad Al-Fatih di film itu yang menurut saya tuh keren banget. Itu adalah kemuliaan dicapai dengan keyakinan. Ada kepemimpinan yang Muhammad Al-Fatih punya ini menurut saya ada dua, yaitu ada demokratis dan situasional. Demokratis di mana Muhammad Al-Fatih ini memberikan kelonggaran kepada bawahannya, kepada para menterinya, menganggap bahwa menteri serta Muhammad Al-Fatih sendiri di hadapannya itu sama semuanya, tidak ada yang raja, tidak ada yang menteri. Muhammad Al-Fatih juga tidak terlalu memaksa sikap netral, di mana Muhammad Al-Fatih menerima semua pendapat-pendapat yang masuk dari para menterinya ketika Muhammad Al-Fatih ingin menyatakan perang dengan Konstantinopel. Kalau menurut saya dari situasional atau model kepemimpinan situasional, ini bersikap sesuai dengan situasi di mana Muhammad Al-Fatih akan bersikap tegas jika ada suatu hal yang tidak diinginkan di kerajaannya. Contohnya saat ada pengaduan domba yang terjadi di kerajaannya yang ternyata itu dari salah satu menterinya, Muhammad Al-Fatih bilang bahwa dia akan segan-segan membunuh menteri tersebut jika hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Dari teori kepemimpinan Muhammad Al-Fatih sendiri, yaitu adalah pemimpin yang tidak dibuat atau sudah ada di dari Muhammad Al-Fatih lahir. Teori kepemimpinan dari Muhammad Al-Fatih sendiri itu adalah pemimpin yang tidak dibuat atau sudah ada sejak dia lahir. Dari dia masih kecil saja dia sudah bisa memimpin kerajaan, dan ya walaupun gagal tapi dia akhirnya berhasil untuk menaklukkan satu wilayah yang bahkan ayahnya sendiri tidak berani menyentuhnya, yaitu Konstantinopel. Gitu aja cerita dari Muhammad Al-Fatih dari saya. Mohon maaf kalau misalnya alur ceritanya atau bahkan teori-teori kepemimpinan dan model kepemimpinan dari Muhammad Al-Fatih sendiri itu salah atau mungkin ada yang keliru, tapi menurut saya ya emang itu yang benar gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.